Menginap di rumah utama sebenarnya sama saja seperti di rumah Papa Ziko. Bangun tidur, mandi, melakukan kewajiban lalu sarapan dan setelahnya melakukan aktivitas masing-masing, Sagara di sekolahnya dan Aisyah tetap di rumah dengan kegabutannya yang tak jelas. Kadang ia mengobrol dengan ibu lewat sambungan telepon atau juga banyak membaca buku atau mendekatkan diri dengan sang pemilik hidup melalui sunah-sunahnya. Tapi sepertinya tidak dengan hari ini, selepas kepergian Sagara ke sekolah, Aisyah bersama dengan Ama di halaman belakang rumah utama tentunya dengan Mimoy juga di sana. Momi pun akan datang siang nanti ya? Tanya Ama. Iya, semalam bilangnya gitu, Momi mau kesini katanya, sahut Aisyah yang tersenyum di balik cadarnya sebab ia ingat bagaimana wanita senang saat tahu cucu mantunya ada di rumah utama. Momi itu gak betah kalau di sini ada orang, pasti kesini juga, apalagi Aisyah yang di sini, timpal hujan sambil terkekeh. Ia tahu betul bagaimana kelakuan adik mertuanya tersebut karena hanya hujan yang satu-satunya dari awal menikah hingga detik ini ikut dengan Ama dan Apa. Jadi ia tahu juga apa saja yang terjadi di rumah utama yang kuasanya nanti akan jatuh juga padanya. Bagus, biar tambah rame, sahut Ama. Ia ingat bagaimana dulu adiknya itulah yang mengantarnya ke dalam kamar suami yang meninggalkannya di hari dan malam pertamanya bersama Apa. Anak gadis yang lucu dan manja kesayangan suami dan papa mertuanta, Tuan Wisnu. Tapi hati-hati kalau diajak pergi sama Momi, gak jauh-jauh ke toko delemaan, kain tipis sekali pakai akan selalu jadi tujuan utamanya. Gelak tawa hujan cukup nyaring saat ia berkata seperti itu karena memang hal tersebut adalah kenyataannya. Dan Aisyah terdiam sejenak karena ia ingat hadiah pernikahan Momi yang belum ia pakai sampai sekarang. Bahkan Aisyah lupa di lemari sebelah mana ia menaruhnya sebab belum ia keluarkan juga dari dalam papar bak. Aish, kenapa? Hayo, inget apa? Goda Mimoy. Dengan cepat Aisyah menggelengkan kepalanya, ia malu jika harus jujur meski sepertinya dia wanita yang sedang bersamanya itu tahu dengan yang sedang ia pikirkan. Momi kasih apa? Tanya Ama. Pasti baju dinas malam, sahut hujan yang kembali tertawa. Iya dong, kan belinya sama adek. Entah datang dari mana seolah sosok Jailangkung Nyonya Biantara yang tak lain Bungsu Rahardian itu datang dan ikut bergabung bahkan menimpali obrolan mama, kakak ipar dan keponakan barunya itu. Gimana? Udah dipakai? Tanya Cahaya tanpa basa-basi. Belum, Mi. Ketiga wanita itu pun langsung saling pandang secara bersamaan. Sangat diwajarkan jika Aisyah tak mau atau tak berani memakainya karena semuanya tahu sosok seperti apa dirinya. Hanya saja memang Momi mertuanya yang terlewat barbar membelikan baju dinas seperti itu untuk cucu mantunya. Pakai dong, emang belum proses bikin Saga Junior? Tanya Cahaya lagi. Tak ada Umi hayangan tentu pertanyaan itu akan leluasa terlontar dengan mulusnya. Sudah, jawab Aisyah jujur. Entah, siapapun akan terhipnotis jika sudah bicara hal seperti ini. Mereka seolah saling percaya satu sama lain jika cerita ranjangan tak akan keluar dari arenya, yang artinya semua akan aman. Baguslah, semoga Momimu cepat dapat cicit ya, udah Ama yang ikut senang jika Aisyah dan Sagara sudah melakukan hal yang menyenangkan itu tandanya hubungan mereka baik-baik saja meski menikah dengan cara mendadak sekalipun. Mama gak takut nanti papa berantem sama Uncleriko? Tanya Cahaya yang tahu jika kedua pria itu tak pernah akur sama sekali. Iya juga ya, Keke Ama, pria yang dulu menaruh rasa padanya itu siapa sangka akan menjadi adik iparnya sekarang. Tuhan seolah membuktikan jika jodoh kadang datangnya dari orang dekat yang ada di sekeliling. Hampir di jam makan siang, Nyonya Besar Pradipta pun datang ke rumah utama dengan banyaknya barang bawaan yang sedang dibawa oleh beberapa pelayan ke dapur bersih. Mau buat apa kita? Tanya Ama saat bertemu dengan Momi Amira. Entah, terserah kakak dan Yayang, aku tinggal makan, jawab wanita itu sambil tertawa. Ia tahu jika yang senang memasak hanya Ama dan Hayangan. Sedangkan Momi dan Cahaya tak pernah masuk ke dapur sama sekali dan hujan yang tak biasa bukan tak bisa.
Biar Aish bantu nanti, ujarnya yang memang sering memasak meski hanya makanan biasa. Nah, bagus itu. Selain di kasur harus pintar juga di dapur, Keke Momi yang membuat Ama mencibir padahal sendirinya saja tak tahu bedanya jahe dan kencur. Semua hanya dibawa oleh Momi dicek satu persatu oleh Ama untuk didiskusikan ingin makan siang dengan apa hari ini. Apa selalu begini ya Umi? Tanya Aisyah yang tak percaya jika keluarga kaya raya ini mainnya di dapur. Ada saja sih yang begini. Kecuali kalau Ama sakit atau sedang tak diizinkan masak oleh apa, jawab Umi Hayangan, meski seorang mualaf tapi hijrahnya tak main-main. Aisyah pun mengangguk paham, itu sangat wajar karena meski terlihat masih cantik tapi Ama tetap tak lagi muda. Kesehatan tetap nomor satu meski kadang kalah dengan sebuah hobi. Iya, tapi ini sangat menyenangkan. Mama mertuamu juga dulu pintar masak dan makanan yang ia buat juga enak, apalagi puding buahnya, timpal Momi yang seoleh sedang memutar kenangan tentang menantunya tersebut. Benarkah? Apa Sagara suka? Tanya Aisyah yang kini sangat antusias. Momi pun mengangguk, ia memeluk Aisyah seolah sedang melepas kerinduan pada almarhum Aluna yang membuat dunia anak dan cucunya berantakan karena ditinggal lebih dulu dengan cara yang cukup mendadak. Sabar, Mom. Ada Aish yang akan temenin Momi, iya kan? Ucap Aisyah menenangkan. Meski ia tak tahu dan tak kenal tapi Aisyah yakin jika ibu mertuanya sangat baik hingga begitu dicintai oleh keluarganya. Iya, meski Aluna tak terganti tapi setidaknya kehadiranmu bisa mengisi kekosongan termasuk dalam hati Sagara, balas Momi yang membuat siapapun yang mendengar pasti terharu. Drama masak-memasak yang kurang lebih 2 jam itu pun akhirnya selesai. Kini para suami satu persatu sudah mendekat ke arah meja makan dengan tatapan penuh rasa lapar karena siapapun pasti akan berselera, tak mungkin tak. Enak jika sudah Ama yang turun tangan ke dapur dan itu yang selalu dirindukan oleh semuanya. Terima kasih, sayang. Entah ini yang keberapa kali aku jatuh cinta padamu, ucap apa pada Humairahnya dan itu ia lakukan di depan semua keturunannya seperti biasa. Mama yang dirayu, kakak yang mau pingsan, ujar Air, si sulung yang tak lain adalah buaya cengeng yang terkenal playboy tapi langsung tobat saat sudah bertemu dengan pawangnya. Aku mencintaimu, Mi, bisik Bumi, si tengah yang tak mau kalah juga dari papanya. Jika mamanya begitu diratukan ia pun akan melakukan hal sama pada pasangannya. Abang gak mau rayu adek? Tanya Cahaya pada langit suaminya. Apa ya? Cukup jangan pernah pegang pisau ya, sayang. Aku tak mau kamu terluka, sakitmu adalah sakitku, jawab Tuan Biantara. Hei, mantan duda glowing, jangan buatku iri pada mereka semua. Ayo katakan sesuatu, ujar Momi pada laki-laki yang ia cintai sejak masih menjadi suami orang tersebut. Terima kasih sudah sabar dan menjadi pelakor baik hati. Drama akhir bulan dimulai, dari semalam bab 70-71 dan gak tahu ini bab 72 akan lama atau enggak, jadi kalau up barengan di ketiganya atau di bab selanjutnya juga mohon di like satu-satu ya, di komen tiap bab juga alhamdulillah banget kalau kalian sempat, karena ini sistem error dari pihak aplikasi. Buat kirim naskah aja sampai berkali-kali moga gak double bab tapi entahlah. Happy reading. Banyak yang menyenangkan di rumah utama terlebih ada saja tingkah para penghuninya yang membuat hati Aisyah ikut senang atau mengukir senyum di balik cadarnya, hingga Aisyah merasa betah dan enggan untuk pulang. Kapan-kapan aja gak bisa? Tanya Aisyah. Tumben. Sepi ya kalau di rumah? Tanya balik Sagara yang peka dengan penolakan sang istri saat ia mengajak untuk kembali ke rumahnya. Iya, bingung kalau di sana, masak aja gak leluasa, kalau di sini justru rame-rame, jawab Aisyah, senyumnya semakin terukir lebar karena memang tak memakai cadar. Sabar ya, nanti kalau kita udah punya anak pasti kamu gak akan kesepian lagi. Kamu ada temennya. Anak. Benarkah Sagara siap untuk punya anak? Di tengah usianya yang masih sangat-sangat muda seperti ini, sedang Aisyah saja pasrah mengenai hal tersebut.
Ia cukup usaha karena hasilnya tentu Tuhan yang memutuskan kapan akan ada malaikat kecil di rahimnya. Bukan hanya satu dua orang, tapi ada beberapa kali kejadian pasangan yang terlalu terobsesi ingin keturunan tentu di sanalah ujian kesabaran dalam rumah tangga diperjuangkan. Aisyah cukup minta yang terbaik karena untuk siap jadi ibu tentu ia sangat siap tapi kapan itu waktunya ia serahkan semuanya pada sang pemilik hidup karena ia sadar betul jika anak adalah sebuah titipan semata. Amin, semoga apa yang jadi inginmu dan inginku dikabulkan dengan segera, ucap Aisyah. Tapi jangan mengandalkan dikabulkan saja tapi kita juga harus rajin usaha, kekeh Sagara. Melihat tampang suaminya yang menyebalkan karena tersirat kemesuman di sana membuat Aisyah gemas hingga ia menarik hidung mancung Sagara, dan itu sontak membuat si tampan meringis menahan sakit. Bilang dong kalau pengen, jangan justru narik hidung aku biar nempel ke dada kamu, goda Sagara. Hei! Aisyah yang hanya menarik tak punya pikiran kemana-mana, hanya saja Sagara yang malah menjatuhkan wajahnya tepat di bukit kembar sang istri. Tapi bukan Sagara namanya jika tak melayangkan modus yang berakhir dengan penyatuan tubuh. Itu sangat dimaklumi karena mereka masih mendalami peran masing-masing dalam hal ini, seolah punya mainan baru keduanya begitu sangat menikmati sensasi rasa yang luar biasa. Gelak tawa cukup menggema ke seisi kamar yang dibalas jeritan kesal Aisyah karena terus digoda, ada saja yang dilalukan Sagara hingga setiap detik yang mereka lewati seakan penuh warna. Tidurlah, besok kita makam mama ya, aku kangen. Tentu, besok akan ku adukan tingkah anaknya ini pada mama. Sahut Aisyah yang kali ini ia yang justru tertawa senang. Dasar, Kang Ngadu. Hari yang menyenangkan tetap dirasakan oleh Aisyah di rumah utama meski tak ada suaminya. Ia biarkan Sagara sibuk dengan aktivitas di sekolah karena ia pun sibuk mengasah keahliannya di dapur. Moi tetap jadi juri ya, kekeh Hujan saat ada di meja makan. Hujan lebih senang berlama-lama di ruang operasi dibanding di dapur, pisau yang ia pegang pun tentu jauh berbeda dan semua sangat memaklumi hal tersebut terutama air yang tak banyak menuntut pada sang istri asal pelayananan di atas ranjang tetap menggairahkan. Kalau kurang enak bilang ya, kata Aisyah yang hatinya berdebar hebat karena ini sama sekali tak dibantu oleh siapapun bahkan Ama hanya memberi petunjuk dari awal hingga akhir tanpa turun tangan seperti biasa. Kalau kurang banyak gimana? Bikin lagi dong, tenang aja, jawab wanita bercadar itu yang tawanya hanya kekehan saja. Ia yang akan pergi ke makam almarhum mama mertua berniat makan siang bersama Sagara di luar dengan bekal yang dibawa, entah makan di mana ia sendiri pun belum tahu. Sekalipun di dalam mobil rasanya tak masalah asal dengan orang yang tepat apapun terasa nikmat, itulah yang Aisyah tahu. Pisahkan untuk yang akan kamu bawa Aish, di sini apapun pasti habis, pesan Ama karena apa yang mereka makan biasanya akan dibagi lagi kepada para pelayan. Tak ada yang berbeda semua diperlakukan dengan baik sesuai porsinya masing-masing. Iya Ama, aku hanya bawa untukku dan Sagara saja. Jika urusan masak mereka melakukan sendiri, tapi untuk bersih-bersih hingga mencuci beberapa yang kotor pastilah dibantu, seperti kali ini. Terima kasih, ucap Aisyah saat dapur kembali bersih dan tertata rapi ke tempatnya masing-masing kecuali wajan warna-warni milik Ama yang satu pun tak ada yang berani memakainya kecuali sang pemilik yang mengambilnya langsung dari rak kaca. Bukan hanya karena itu semua adalah kesayangan Nyonya Besar Rahardian, tapi kebanyakan ia dapat dari hadiah suaminya yang dipesan langsung bahkan ada beberapa hanya wanita itu saja yang punya bentuk, ukuran dan yang terpenting warnanya yang sangat cantik-cantik. Sama-sama, Nona. Apa ada yang perlu kami bantu kembali? Tidak, ini sudah lebih dari cukup. Semua yang sudah disiapkan ia taruh di atas meja, kini Aisyah tinggal membersihkan diri karena tak lama lagi Sagara pasti akan pulang dari sekolah dan karena sesuai rencana maka mereka akan langsung ke pemakaman nantinya. Di dalam kamar yang tak ada ruang ganti, Aisyah duduk di kursi meja rias. Ini memang bukan kamar utama keluarga jadi lebih seperti kamar tamu biasa karena Sagara jarang sekali menginap dan bisa tidur dimanapun ia mau. Ceklek. Tanpa menoleh,
Aisyah sudah tahu siapa yang datang karena bayangan sang suami nyatanya memantul di cermin yang kini ada di depannya. Udah cantik, mau secantik apa lagi? Bisik Sagara, si tampan yang masih memakai seragam sekolah itu tak hentinya memandang wajah sang istri yang nyaris sempurna tersebut. Cantik saja tak cukup, karena itu akan memudar seiringnya waktu, balas Aisyah. Iya, kamu benar, dan beruntungnya aku mencintaimu bukan sekedar kamu cantik saja, sayang. Yakin? Aku tak percaya, ledek Aisyah sedikit menjulurkan lidahnya. Hei, aku jatuh cinta padamu jauh sebelum aku melihat wajahmu di balik cadar itu. Jadi, cintaku tak akan terkikis meski cantikmu hilang terganti dengan keriput, balas Sagara sambil tak kuat menahan tawa. Tenang, asal jatah skincare aman ya suami kecilku. Keluar dari rumah utama, mobil Sagara langsung melaju ke pemakaman mewah khusus Kelangan Atas. Di sana tak nampak seperti tempat peristirahatan terakhir karena ada bukit-bukit hijau bahkan gazebo serta restoran. Aisyah yang baru pertama kali datang saja tak ada rasa takut sama sekali. Kita mau ziarah atau mau tamasya? Bisik Aisyah. Enak ya, kamu mau pesen yang di sebelah mana? Ejek Sagara yang langsung mendapat cubitan di pinggang. Kamu mau jadi duda muda, hem? Tanya Aisyah. Siapa bilang, kan aku ikut kamu juga. Aku gak mau ditinggal sendiri, sahut Sagara yang bergidik ngeri-ngeri sedap. Jangan sampai status duda menjadi status turun-menurun di keluarga Pradipta karena cukup Dedi Riko dan Papa Ziko saja yang mengalami cerai mati hingga status duren tersemat pada dua laki-laki tampan itu. Dedi Riko meski duda tapi ia sudah ditunggu oleh Momi Amira sejak masih beristri, jadi tak menunggu lama untuk mencari tambatan hati lagi. Tapi, berbeda dengan putra mereka yang meski sudah 3 tahun berlalu rasanya tak bisa move on dari almarhum sang istri yang memang cantik, dewasa dan juga baik. Sama seperti Aisyah, wanita itu pun mendapat suami yang umurnya jauh lebih muda, berondong kaya raya seorang CEO tampan di perusahaan Pradipta Group. Jangan bilang gitu, aku takut. Setelah sampai ke pemakaman Mama Aluna, anak dan menatu itu duduk bersimpuh di sisi kanan dan kiri. Gundukan tanah itu teramat sangat cantik dengan rumput hijau di atasnya yang tertata rapi, belum lagi selalu ada bunga mawar putih di dekat batu nisan Mama Aluna yang diberikan secara rutin oleh si pengurus makam atas permintaan Papa Ziko. Ia tahu betul jika mendiang istrinya sangat suka bunga itu. Mah, Saga datang bersama istri Saga, Mama pasti seneng ya. Saga kirim doa dulu ya, nanti kita ngobrol lagi, ucapnya yang belum apa-apa sudah menitikan air mata. Katanya, pria yang begitu mengasihi ibunya akan bersikap baik pada pasangannya meski tak semuanya begitu, bahkan ada itu justru jadi bumerang bagi rumah tangga si anak. Namun, rasanya Aisyah kebalikan dari kasus yang sering terjadi. Saat sang suami begitu memuliakan surganya ia juta sangat meratukan wanita yang menjadi pusat dunia akhiratnya. Aisyah yang terharu dengan apa yang sedang dilakukan Sagara sampai tak kuasa menahan tangis, pria manja yang kadang menyebalkan dengan tingkah mesumnya itu tak disangka begitu merdu melantunkan ayat demi ayat yang ia harap semua akan sampai pada mamanya. Sedangkan Aisyah hanya bisa khusyuk mengaminkan. Alhamdulillah, selesai, ujar Sagara sambil mengusap wajahnya yang basah dengan air mata. Mama pasti bangga padamu. Uji Aisyah. Kalau Mama bangga, pasti dia tak akan pergi meninggalkanku, jawab Sagara, meski tak terisak tapi air mata begitu deras mengalir. Tapi, bukankah kamu sudah mendapatkan gantinya? Siapa? Tanya Sagara bingung. Aku, bukankah Tuhan akan mengambil yang baik untuk diganti ke yang jauh lebih baik? Tanya balik Aisyah yang sudah bisa ditebak semerah apa kedua pipi wanita itu di balik cadarnya hitamnya. Iya, Tuhan mengambil kasih sayang Mama lalu menggantikannya dengan sosok istri yang baiknya luar biasa sepertimu, begitu kan maksudmu? Goda Sagara Devano Pradipta. Aisyah yang malu dan salah tingkah mulai melakukan hal lain seperti membersihkan daun-daun kecil di pinggir makam Mama Aluna, dan Sagara selalu suka akan hal itu.
Tak peduli berapa umur wanita tersebut karena nyatanya akan terlihat menggemaskan jika balik dipuji. Tetaplah begini, Saga. Aku suka. Siap Bu Guru, kekehnya yang masih berbalut seragam SMA. Aisyah yang tak lagi mengajar tak pernah marah saat digoda seperti itu, karena setiap malam ia akan menjadi ibu guru sungguhan dengan membantu Sagara mengerjakan tugas dan mengecek semua hasil nilainya di sekolah. Jika sudah begitu keduanya bagai kakak dan adik meski setelahnya mereka akan kembali menjadi suami istri di atas ranjang. Ada yang mau kamu adukan pada Mama, Hem? Banyak. Tak cukup 2 hari rasanya jika harus kaya ceritakan semua pada Mama, jawab Aisyah yang menyipit kedua matanya dan Sagara yakin jika bidadari dunianya kini sedang tersenyum. Ish, aku lapar sungguhan, cepat katakan yang penting saja pada Mama, titah Sagara yang memang perutnya sudah keroncongan. Hem, apa ya? 2 hal yang ingin ku sampaikan pada Mama yaitu permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Ya udah cepat katakan. Sagara yang tak sabar justru mendapat cibiran dari istrinya. Maaf karena aku sudah ikut menyayangi dan mencintai putramu, dan terima kasih sudah melahirkan seorang anak yang kini jadi imam terbaikku.